Halo Sobat Wibu, gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, aku mau menceritakan seluruh alur anime Kawaii Dakajane Shikimori-san. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang bernama Izumi. Dia selalu mendapatkan kesialan sejak dia kecil. Karena sifatnya yang selalu sial, maka hari-harinya penuh dengan kesialan. Sampai akhirnya dia pacaran sama Shikimori, yang selalu bisa menjaganya dari kesialan. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung cus aja ke ceritanya. Alur dimulai dengan Izumi yang mau berangkat sekolah. Sebelum dia berangkat, ibunya ngingetin buat hati-hati sama batu, mobil, burung gagak, dan genteng rumah. Gak lama pas Izumi keluar rumah, dia kesandung batu dan jatuh. Lalu pas di jalan, dia tersedak asap mobil yang melintas. Terus dia ngeliat burung yang lagi terbang di atasnya. Dan bener aja, burung itu langsung buang kotoran. Untung aja Izumi bisa ngindar. Tapi sialnya, dia kesandung lalu terjatuh lagi guys. Beberapa saat setelah itu, dia berlari nyamperin cewek cantik yang bernama Shikimori. Cewek ini pacarnya Izumi guys. Dia selalu nungguin Izumi buat berangkat bareng. Abis itu mereka lanjutin perjalanan ke sekolah. Pas di perjalanan ada mobil yang mau nabrak Izumi. Tapi dengan sigap, Shikimori berusaha buat ngelindungin Izumi. Izumi ngerasa kalau pacarnya keren banget. Singkat cerita, mereka udah sampai di sekolah. Izumi berharap bisa sekelas lagi sama Shikimori. Ternyata mereka sekelas lagi guys. Mereka jadi seneng banget. Gak lama temannya Shikimori nyamperin. Dia bernama Nekozaki dan Hachimitsu. Terus teman Izumi juga nyamperin. Dia bernama Inuzuka. Mereka masuk di kelas yang sama guys. Pas udah di kelas, mereka disuruh memperkenalkan diri. Karena ada sebagian dari mereka yang belum kenal. Saat Izumi ngenalin dirinya, lidah dia kegigit guys. Dia jadi salah nyebutin nama. Gara-gara itu dia jadi diketawain sama teman sekelasnya. Lalu pas seorang cewek lagi ngapus papan tulis, tiba-tiba penghapus itu terlepas. Penghapus itu ngarah ke Izumi. Tapi dengan sigap Shikimori langsung ninju penghapus itu. Izumi selamat, tapi penghapusnya malah ngenain kepala Shikimori guys. Terus Izumi minta maaf, sekalian bersihin kapur yang ada di rambut Shikimori. Adegan ini so sweet banget guys. Lalu gara-gara kejadian barusan, teman sekelasnya jadi iri sama Izumi. Pas pulang sekolah, Inuzuka ngajak Izumi buat balik bareng. Izumi pun setuju. Terus Izumi minta izin dulu ke Shikimori. Tapi teman Shikimori ngajak Izumi buat jalan-jalan bareng aja. Shikimori dan Izumi pun setuju buat jalan bareng. Akhirnya mereka pergi buat main bowling. Shikimori bilang kalau dia baru beberapa kali main bowling. Dan Izumi juga sama. Gak lama Nekozaki nyuruh Shikimori buat pura-pura gak bisa main. Tujuannya biar Shikimori dibilang kawaii sama Izumi. Tapi Shikimori malah dapat strike mulu guys. Dia jago banget main bowling. Bahkan orang-orang pun pada kagum ngeliat permainannya. Izumi ngerasa kalau pacarnya kawaii banget. Setelah itu mereka pun pulang bareng. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba ada benda yang jatuh yang hampir menimpa Izumi. Tapi Shikimori langsung nendang benda itu. Dan Izumi pun selamat. Shikimori keren banget ya guys. Dia bener-bener rela ngorbanin dirinya buat ngelindungin Izumi. Besoknya sekolah ngadain turnamen olahraga. Buat murid cowok bakal ikut lomba sepak bola. Sedangkan murid cewek ikut lomba voli sama basket. Gak lama Shikimori datang nyamperin Izumi. Dia kelihatan cantik banget guys. Izumi pengen banget ngedukung Shikimori bertanding. Tapi jadwal pertandingan mereka bentrok. Izumi pun jadi kecewa karena rencananya gagal. Namun Izumi bilang kalau dia tetap mendukung Shikimori meskipun terpisahkan jarak. Singkat cerita, pertandingan bola udah dimulai. Seperti biasa, Izumi terus-terusan dapat kesialan. Shikimori merhatiin Izumi dari jauh. Dia ngerasa khawatir banget sama Izumi. Gak lama bola mengarah ke Izumi dengan kencang dan mengenai wajah Izumi. Dia pun dibawa ke UKS. Shikimori juga ada untuk merawatnya. Setelah itu Shikimori pergi untuk mengikuti pertandingan voli. Di tim musuh ada cewek yang bernama Kamiya. Dia jago banget main volinya. Pas Izumi datang buat nonton pertandingan voli, ternyata mereka lagi kalah guys. Terus Izumi ngasih semangat ke Shikimori. Shikimori jadi semangat dan gak mau kalah. Dia pun berhasil menangin pertandingan itu. Setelah pertandingan selesai, Shikimori jadi populer banget guys. Banyak murid yang nyamperin dia. Bahkan setiap hari masih ada murid yang nyamperin Shikimori.
Gara-gara itu, hubungan Izumi dan Shikimori jadi terganggu guys. Pas Izumi lagi merhatiin Shikimori, tiba-tiba bola datang ke arahnya. Untungnya Inuzuka nyelamatin Izumi. Tapi Inuzuka yang kena bola itu. Karena Izumi khawatir sama keadaan Inuzuka, Shikimori jadi kesel banget guys. Keesokan harinya Izumi dikasih tiket nonton sama Inuzuka. Terus dia ngajakin Shikimori nonton. Shikimori pun langsung mau guys. Terus malamnya Izumi ngerasa gak sabar mau nonton bareng Shikimori. Tapi dia kepikiran bakal dapat sial kayak biasanya. Jadi dia nyiapin perlengkapan yang harus dibawa. Dia bawa payung banyak buat jaga-jaga kalau nanti hujan dan payungnya rusak. Dia ngiket dompetnya biar gak hilang. Dia juga bawa handuk banyak biar gak kecipratan air. Dan jadinya barang yang harus dia bawa banyak banget guys. Dia sampai keberatan bawanya. Gak cuma Izumi, ternyata Shikimori juga udah gak sabar mau nonton sama Izumi. Dia ngerasa bingung milih baju yang mau dipakai buat besok. Gak lama kakaknya datang ke kamarnya. Penampilan kakaknya Shikimori keren banget guys. Dia datang ke kamar Shikimori gara-gara Shikimori berisik banget. Terus pas kakaknya ngeliat banyak baju, dia langsung nanya apa Shikimori mau pergi. Shikimori gak mau jawab. Tapi kakaknya cuma senyum sambil nyemangatin Shikimori. Besoknya Izumi pergi ke tempat janjian. Ternyata Shikimori udah datang duluan guys. Dia kelihatan cantik banget. Izumi sampai terpesona ngeliatnya. Singkat cerita mereka udah sampai di bioskop. Izumi nanyain Shikimori mau nonton film yang mana. Terus Shikimori pilih film horor. Soalnya film itu lagi viral. Meskipun Izumi agak takut, tapi dia setuju buat nonton film itu. Soalnya dia mau nunjukin keberaniannya di depan Shikimori. Pas mereka lagi nonton film itu, ternyata Izumi langsung ketakutan banget guys. Saking ketakutannya, dia jadi pengen muntah. Tapi Shikimori berusaha buat nenangin dia. Pas filmnya udah kelar, Shikimori langsung minta maaf ke Izumi. Abis itu mereka pergi nyari makan. Mereka ngeliat ada yang jual pancake enak dan bentuknya bagus. Izumi pengen banget beli. Dia gak peduli harganya yang mahal. Soalnya dia udah nabung duit jajannya dan dia juga punya kupon diskon di dompetnya. Tapi ternyata dompet Izumi hilang lagi gara-gara tali yang udah dia ikat putus. Akhirnya mereka gak jadi beli pancake itu guys. Pas mereka lagi jalan, mereka ketemu sama orang tuanya Izumi. Izumi cerita kalau dompetnya hilang lagi. Terus bokap Izumi ngajak mereka buat makan di rumah aja. Akhirnya mereka pun makan bareng di rumah Izumi. Setelah selesai makan, Shikimori bermaksud untuk membantu ibunya Izumi yang lagi nyuci piring. Ibu Izumi sangat berterima kasih karena Shikimori mau menerima anaknya. Terus ibu Izumi nyeritain masa kecil Izumi yang penuh dengan kesialan. Dia bilang setiap pulang pasti Izumi selalu terluka. Ternyata ibu Izumi juga ceroboh banget guys. Dia mirip banget sama Izumi yang selalu sial. Gak lama ibunya Izumi minta Shikimori untuk jangan terlalu dekat sama anaknya. Soalnya ibu Izumi takut kalau Shikimori ikutan ketimpa sial. Tapi Shikimori gak mau guys. Dia gak pernah nganggap kalau Izumi mengalami kesialan. Justru dia nganggap Izumi itu cowok yang baik. Dan dia akan selalu melindunginya. Ngedengar itu ibu Izumi jadi suka banget sama Shikimori. Bahkan ayah Izumi juga udah akrab sama Shikimori. Ngeliat itu Izumi jadi senang banget. Dan abis itu dia nganter Shikimori pulang. Besoknya, Izumi dan teman-temannya berdiskusi buat nentuin liburan musim panas. Diketahui kalau Izumi nggak tahan sama sinar matahari. Terus Hachimitsu mayungin Izumi biar nggak kepanasan. Abis itu Nekozaki dan Shikimori bilang kalau mereka pengen liburan ke pantai. Shikimori kelihatan semangat banget mau ke pantai. Sebenarnya Izumi senang ke pantai, tapi dari dulu kulitnya gampang kebakar sama sinar matahari. Jadi dia malah ngerepotin orang lain. Makanya kalau jalan ke pantai palingan dia cuma ngeliatin orang lain main dari kejauhan. Gak lama Inuzuka milih buat liburan ke sungai aja. Soalnya dia udah tahu kalau Izumi lemah sama sinar matahari. Akhirnya mereka sepakat buat pergi liburan ke sungai. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke mall. Soalnya Nekozaki mau belanja buat liburan ke sungai. Nekozaki ngajak Shikimori buat beli baju renang. Tapi karena Izumi bilang kalau dia nggak renang, jadi Shikimori juga nggak ikut renang. Nggak lama Izumi ngeliat poster cewek pakai baju renang. Shikimori ngerasa kesel ngeliatnya. Dia mikir kalau Izumi suka ngeliat cewek pakai baju renang kayak gitu. Dia pun nggak mau kalah dan langsung pergi buat nyari baju renang.
Pas udah di toko, Shikimori ngeliat baju renang yang mirip kayak di poster tadi. Dia pun pengen beli baju itu. Tapi gak lama Nekozaki dan Hachimitsu datang. Mereka kaget banget ngeliat Shikimori yang mau beli baju renang kayak gitu. Shikimori ngejelasin kalau dia pengen beli baju itu gara-gara Izumi yang kelihatan suka ngeliat cewek pakai baju renang kayak gitu. Nekozaki bilang kalau Shikimori orangnya gak suka kalah. Soalnya dari dulu pas mereka ada pelajaran basket, Nekozaki udah menyadarinya. Beberapa saat setelah itu mereka selesai belanja. Terus mereka nyamperin Izumi dan Inuzuka yang lagi belajar. Izumi nanyain barang apa yang udah dibeli sama Shikimori. Shikimori kelihatan malu guys. Dia nggak mau ngasih tahu Izumi kalau dia beli baju renang. Besoknya pas lagi ujian, Izumi dapat kesialan lagi. Dia nggak nyangka kalau alat tulisnya bakalan rusak semua. Dia jadi nggak bisa ngerjain ujiannya. Izumi kasihan banget ya guys ya. Dia terus-terusan ketimpa sial. Malamnya Shikimori nelpon Izumi. Shikimori tahu kalau Izumi lagi sedih gara-gara ujian tadi. Akhirnya mereka mutusin buat ngobrol sambil ngeliat bintang. Besoknya Shikimori pergi ke tempat kursus masak sama ibunya Izumi. Shikimori ngerasa grogi banget guys. Soalnya dia bareng sama calon mertua. Ditambah lagi ibunya Izumi ngegodain Shikimori mulu. Karena sifat ibunya Izumi yang ceroboh, dia nggak sengaja ngelempar pisau ke arah Shikimori. Untungnya Shikimori bisa nangkep pisau itu dengan keren. Gara-gara kejadian itu, ibu Izumi jadi makin suka aja sama Shikimori guys. Singkat cerita, hari liburan yang mereka tunggu udah tiba. Mereka udah siap buat berangkat liburan ke sungai. Pas udah sampai sungai, mereka ngerasa seneng banget. Soalnya pemandangan di tempat itu sangat bagus dan cuacanya juga cerah. Setelah itu mereka pun ngadain barbekyuan. Mereka mulai ngolah bahan-bahan yang dibawa. Pas Izumi mau pakai pisau buat motong bahan makanan, mereka ngerasa ngeri ngeliatnya guys. Tapi ternyata Izumi bisa ngegunain pisau dengan rapi. Dia juga jago masak. Inuzuka bilang kalau Izumi jago masak pasti dia bisa populer. Shikimori jadi kesel banget dengarnya. Beberapa saat setelah itu, Shikimori minta Izumi buat nyobain makanan buatannya. Izumi mikir kalau Shikimori serba bisa. Pas nyoba makanan itu, ternyata makanan bikinan Shikimori nggak enak guys. Terus Shikimori juga nyobain makanannya. Dan bener aja dia juga ngerasa kalau makanannya nggak enak. Tapi karena Shikimori udah masakin buat Izumi dengan sepenuh hati, Izumi pun langsung makan makanan itu. Shikimori pun berjanji nanti bakal masakin makanan yang enak buat Izumi. Singkat cerita, mereka udah selesai makan. Terus mereka menuju sungai buat berenang. Pas Izumi mau berenang, tiba-tiba dia ngeliat anak kecil yang kebawa arus. Dia pun langsung ngejar anak itu. Untungnya Izumi bisa nyelamatin anak itu. Namun sialnya pas Izumi mau naik ke atas, tiba-tiba kakinya kram. Dan Izumi pun kejebur ke sungai dan kebawa arus. Shikimori dan yang lain ngerasa bingung, karena tiba-tiba Izumi menghilang. Mereka pun mencarinya. Gak lama mereka dengar kalau ada anak yang nangis. Mereka pun nyamperin anak itu. Dan ternyata mereka ngeliat Izumi yang udah kebawa arus. Terus gak pakai pikir panjang, Shikimori langsung lompat ke sungai buat nyelamatin Izumi. Izumi pun berhasil diselamatkan. Karena kejadian itu, Shikimori langsung marahin Izumi gara-gara udah bikin dia khawatir. Setelah itu anak kecil yang diselamatin Izumi berterima kasih ke Izumi. Dan bocil itu mencium Izumi. Shikimori yang ngeliatnya pun jadi cemburu guys. Abis itu mereka pun langsung main air dan bersenang-senang di sungai itu. Karena baju Izumi dan Shikimori basah, akhirnya mereka mutusin buat beli baju. Dan setelah itu mereka pun membeli es krim. Karena mereka udah senang-senang selama seharian, akhirnya mereka mutusin buat pulang. Pas di kereta mereka semua tertidur karena kelelahan. Shikimori pun tidur di pundak Izumi. Namun pas Shikimori bangun, dia jadi kesel banget melihat Izumi dan Inuzuka yang tidur berdempetan. Dia pun langsung menarik kepala Izumi untuk tidur di pundaknya. Besoknya Izumi terbaring karena kulitnya sakit sehabis main di sungai. Dia pun ngasih tahu Shikimori kalau nggak bisa keluar rumah dulu. Gak lama Izumi ngedengar berita kalau akhir pekan bakal ada festival kembang api tahunan. Dia pun langsung ajak Shikimori buat datang ke festival tersebut. Dan Shikimori pun menerima ajakan Izumi. Singkat cerita, hari festival kembang api udah tiba. Izumi pun bersiap memakai pakaian untuk berangkat ke festival. Shikimori pun melakukan hal yang sama. Tapi dia ngerasa bingung cara memakai yukata. Untungnya kakak Shikimori ngebantuin buat pakai yukatanya.
Beberapa saat setelah itu mereka ketemuan di tempat janjian. Izumi sangat terpesona ngelihat penampilan Shikimori yang kawaii saat mengenakan yukata. Setelah itu mereka berkeliling di festival tersebut. Izumi ngelihat ada permainan nembak boneka. Terus dia nanya ke Shikimori mau milih boneka yang mana. Dengan penuh percaya diri Izumi mulai membidik boneka itu. Tapi tembakannya meleset semua guys. Dia jadi frustasi. Ngelihat Izumi yang gagal, Shikimori pun mau nyobain permainan itu juga. Karena Shikimori cewek, pemilik toko pun meremehkan dia. Tapi ternyata Shikimori berhasil menembak beberapa barang yang ada di sana. Pemilik toko pun jadi shock banget ngeliatnya guys. Dia sadar kalau Shikimori bukan cewek biasa. Soalnya Shikimori punya mata pemburu. Terus dia ngasih hadiahnya ke Shikimori. Shikimori pun langsung ngasih boneka itu ke Izumi. Soalnya dia dapetin boneka itu buat Izumi. Izumi dan pemilik toko jadi kagum ngeliatnya. Beberapa saat setelah itu mereka bertemu Inuzuka, Kaneko, dan Hachimitsu. Neko dan Hachi memuji Shikimori yang imut banget pas pakai yukata. Abis itu Inu dan Izumi bertanding nyerok ikan mas. Izumi pun kalah karena kesialannya. Shikimori yang ngeliat itu jadi kesel banget. Terus dia nantang Inu buat ngebalasin dendam Izumi. Namun Shikimori gak jago kalau soal main kayak gitu. Karena festival kembang api segera dimulai, Neko pun menggantikan Shikimori. Izumi dan Shikimori pun menuju ke tempat yang ingin Izumi datangi. Namun di perjalanan sendal Shikimori putus. Alhasil kakinya jadi lecet. Izumi pun menggendong Shikimori untuk menuju ke tempat itu. Tempatnya lumayan jauh dan harus menaiki tangga yang tinggi. Tapi Izumi gak ngeluh dan tetap menggendong Shikimori ke sana. Pas udah sampai, mereka ngelihat kembang api yang sangat indah. Pas mereka mau pulang, tiba-tiba Izumi kepleset di tangga. Untungnya ada bokapnya yang tiba-tiba datang dan nyelamatin dia. Ternyata orang tua Izumi dari tadi ada di belakang mereka guys. Mereka jadi malu banget. Beberapa hari kemudian Izumi mulai masuk sekolah lagi. Terus di sekolahnya bakal ngadain festival budaya. Semua murid pada sibuk buat nyiapin festival itu. Besoknya festival budaya hari pertama pun dimulai. Pas Izumi sampai di sekolah, semua murid dikasih nomor. Izumi pun dapat nomor 44 yang menurutnya angka sial. Festivalnya pun berlangsung dengan meriah. Semua murid kelihatan pada sibuk banget. Tapi tetap aja bukan Izumi namanya kalau nggak dapet sial. Pas dia lagi nganter makanan, tiba-tiba dia kepleset guys. Dia hampir aja bikin kacau festivalnya. Untungnya Shikimori bisa nyelamatin dia. Keesokan harinya, Izumi disuruh jaga perpustakaan gara-gara dapat nomor undian yang sial. Ternyata di ruang perpustakaan udah ada Kamiya yang juga dapat tugas buat jaga perpustakaan. Jadi gini guys, Kamiya itu pernah jaga perpus bareng Izumi waktu tahun lalu. Dia itu pemain andalan di eskul voli. Dia tinggi, cantik, keren, dan baik ke semua orang. Dia termasuk cewek populer di sekolah itu. Oke, lanjut lagi ke cerita ya. Izumi dan Kamiya pun mulai ngobrol. Gak lama Kamiya nanyain tentang hubungan Izumi dengan Shikimori. Izumi kaget banget ngedengernya. Dia juga ngerasa gugup buat jawabnya. Kamiya maksa banget buat dapetin jawaban dari Izumi. Soalnya dia penasaran sama Shikimori. Izumi sampai ngira kalau Kamiya suka sama Shikimori. Berpindah ke Shikimori. Dia ngerasa kesel karena gak dapet nomor yang sama kayak Izumi. Terus dia mutusin buat nyari cewek yang nomornya sama kayak Izumi. Dia berencana tukeran nomor sama cewek itu. Balik lagi ke Izumi yang lagi nyeritain ke Kamiya tentang awal dia deket sama Shikimori. Tahun lalu Izumi dan Shikimori dapat nomor undian yang sama. Terus Izumi berpikir buat nembak Shikimori hari itu. Pas mereka mau foto pasangan dengan nomor undian yang sama, ternyata nomor undian Izumi hilang. Izumi jadi shock banget. Terus Shikimori ngajak Izumi buat nyari nomornya. Setelah mencari selama 2 jam, mereka masih belum bisa nemuin nomornya. Terus Izumi nunjukin foto ke ketua OSIS. Awalnya sih ketua OSIS gak ngebolehin. Tapi karena ngelihat tekad Izumi yang kuat, akhirnya dia ngasih lagi nomornya ke Izumi. Akhirnya mereka pun bisa foto bareng. Setelah itu Izumi nembak Shikimori di belakang gedung olahraga. Dan akhirnya mereka pun jadian. Kamiya terdiam saat mendengarnya. Lalu berpindah ke Shikimori yang lagi sibuk nyari cewek yang nomornya sama kayak Izumi.
Ternyata cewek yang punya nomor sama kayak Izumi adalah Kamiya. Terus Shikimori nyamperin Kamiya dan memohon buat tukeran nomor. Dengan tersenyum Kamiya langsung ngasih nomornya. Gak lama Izumi keluar dari perpus dan ngeliat Shikimori yang lagi ngobrol sama Kamiya. Karena tugas Izumi menjaga perpustakaan belum selesai, akhirnya mereka mutusin buat nungguin Izumi di perpus. Terus pas Shikimori ngeliat Izumi lagi ngobrol sama Kamiya, dia ngerasa kalau ada tatapan yang aneh dari Kamiya. Setelah waktu menjaga perpus selesai, mereka pun pergi. Kamiya pun kembali ke kelasnya. Karena di kelas Kamiya banyak banget pengunjung, dia jadi agak pusing. Terus dia mutusin buat ke atap sekolah. Di sana dia mikirin Izumi dan Shikimori. Gak lama Shikimori datang ke atap nyamperin Kamiya. Dia langsung ngembaliin nomor milik Kamiya. Shikimori sadar kalau Kamiya suka sama Izumi. Tapi Shikimori gak marah sama Kamiya guys. Shikimori cuma gak mau nyakitin perasaan Kamiya gara-gara tukeran nomor itu. Karena ngeliat sikap Shikimori tadi, Kamiya pun jadi terharu dan menangis. Dia minta maaf pada Shikimori gara-gara gak bisa ngebuang perasaan itu dengan cepat. Dia berjanji gak bakal ngedeketin Izumi lagi. Kamiya ngerasa kalau kebaikan hati Shikimori yang membuat dia mengeluarkan air mata. Setelah itu Shikimori nyobek nomor undian tadi, dan dia meluk Kamiya sambil meminta maaf kepadanya. Setelah itu Shikimori pergi ninggalin Kamiya untuk menemui Izumi. Setelah kejadian itu Kamiya jadi respect banget sama Shikimori. Dia bersyukur jika Shikimori yang jadi pacar Izumi. Keesokan harinya adalah hari terakhir festival, dan hari setahun Izumi pacaran sama Shikimori. Izumi nyiapin hadiah buat Shikimori. Setelah festival budaya berakhir, murid kelas Izumi mutusin buat makan-makan di kedai. Walaupun kelas mereka kalah, tapi mereka tetap merayain hasil perjuangan mereka. Abis selesai pesta, Izumi ngajak Shikimori ke taman. Dia ngasih hadiah ulang tahun sekaligus hadiah setahun jadian. Shikimori ngerasa bahagia banget. Ternyata Izumi ngasih hadiah kalung. Terus Izumi masangin kalung itu ke Shikimori. Mereka pun berjanji bakal selalu mencintai satu sama lain. Beberapa hari kemudian, Neko ngasih tahu kalau Izumi gak masuk karena sakit. Terus Inu bilang kalau tadi Izumi minta tolong buat nyatetin pelajaran. Ngedengar hal itu, Shikimori jadi kesel guys. Dia cemburu sama Inu. Pas pulang sekolah, Shikimori ngajak Inu buat ke rumah Izumi. Terus mereka pun pergi ke rumah Izumi bareng. Di perjalanan mereka mampir ke minimarket. Terus Shikimori gak sengaja manggil Inu dengan sebutan kakak. Inu jadi bingung banget guys. Gak lama Hachimitsu yang lagi ngikutin mereka muncul. Dia bilang kalau selama ini Shikimori nganggap Inu kayak kakaknya. Shikimori jadi malu guys. Dan adegan mereka ke rumah Izumi gak diliatin. Besoknya pas Shikimori dan Neko jalan ke mall, dia ketemu sama Kamiya. Akhirnya mereka mutusin buat jalan bertiga. Neko ngerasa kalau Shikimori dan Kamiya jadi makin akrab. Abis itu mereka pergi ke lapangan basket. Pas mereka mau main, tiba-tiba ada dua orang yang datang dan nantangin mereka main basket. Karena Shikimori dan Kamiya gak suka kalah, akhirnya mereka pun mau bertanding. Dan dengan mudah mereka pun memenangkan pertandingan itu. Setelah itu mereka pun pulang. Beberapa hari kemudian bakal diadain festival olahraga di sekolah mereka. Izumi kebagian lomba estafet campuran. Hachimitsu juga kepilih. Karena Shikimori gak kebagian lomba estafet, dia pun ngajak tukeran teman sekelasnya. Inu dan Neko pun meminta ikut lomba lari estafet. Pas latihan, Izumi masih aja dapat sial. Dia kesandung batu pas lagi lari. Izumi dan Hachimitsu ngerasa kalau mereka jadi beban tim. Jadi mereka mutusin buat latihan lebih lama dari yang lain. Besoknya lomba estafet dimulai. Neko yang menjadi pelari pertama berhasil lari dengan cepat dan mengoper tongkat ke Hachimitsu. Hachi lari sekuat tenaga sampai dia kelelahan. Dan bahkan dia terjatuh. Tapi karena dia gak mau membuat yang lain kecewa, akhirnya dia mutusin buat bangkit lagi dan lari dengan kaki yang terluka sampai ke Izumi. Izumi pun berusaha buat memperkecil jarak. Tapi tiba-tiba sepatunya copot sebelah. Karena ingat sama perjuangan Hachi, dia pun langsung nyopotin sepatu yang satu lagi dan berlari menuju Shikimori. Akhirnya dia berhasil ngoper tongkat ke Shikimori. Shikimori pun langsung lari kenceng banget. Dan nyusul peserta yang ada di depannya. Terus dia ngoper tongkatnya ke Inu. Setelah ngeliat tekad temannya, akhirnya Inu mutusin harus menangin lomba itu. Dia gak mau perjuangan temannya jadi sia-sia. Akhirnya mereka pun memenangkan lomba itu.
Karena senang, Izumi langsung memeluk Shikimori. Setelah itu kita diliatin masa lalu Izumi. Pas SMP dia selalu ketiban sial. Bahkan teman baiknya juga ikut sial gara-gara deket sama dia. Terus dia berdoa semoga ada pahlawan yang bisa ngelindungin dia dari kesialannya. Berpindah ke Shikimori. Hari ini dia lagi jalan sama kakaknya ke mall. Di sana Shikimori pengen banget beli baju buat jalan ke taman hiburan bareng Izumi. Dia sangat antusias buat pergi ke taman hiburan bareng Izumi. Namun Shikimori gak jadi beli baju gara-gara bingung milihnya. Lalu saat Shikimori jalan ke tempat lain, dia ngeliat kakaknya yang lagi dideketin cewek-cewek. Kakak Shikimori kelihatan grogi banget guys. Terus Shikimori nyamperin kakaknya dan ngajak pergi. Abis itu kita diliatin masa lalu Shikimori. Dari kecil Shikimori udah ikut latihan karate. Saat itu dia udah jago banget. Bahkan kakaknya pun mengakuinya. Shikimori pun selalu ngebantu temannya dan banyak cowok yang takut padanya. Lalu pas Shikimori bertanding karate melawan kakaknya, dia pun mengalami kekalahan. Dan kemudian kakaknya mutusin buat berhenti latihan karate. Shikimori pun kaget banget dengernya. Soalnya sejak kecil dia selalu ngikutin kakaknya. Lalu di sekolah teman Shikimori minjemin manga percintaan ke Shikimori. Dia pun membacanya di rumah. Dan sepertinya dia mulai tertarik dengan manga tersebut. Lalu saat mengikuti turnamen karate, dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan melaju ke turnamen nasional. Teman-temannya pun merasa kagum padanya. Akan tetapi Shikimori mutusin buat berhenti karate saat dia masuk ke SMA. Hal itu karena Shikimori udah ngedapetin apa yang dia inginkan, yaitu menjadi cewek yang imut dan jatuh cinta pada cowok yang baik hati. Setelah itu dia merubah penampilannya untuk mewujudkan keinginannya. Lalu saat tes masuk SMA, Shikimori bertemu dengan Izumi. Saat itu Izumi lagi kena sial. Gara-gara kertas ujiannya terbawa angin dan nyangkut di pohon. Karena kasihan, Shikimori mutusin nolongin Izumi dengan memanjat pohon itu. Setelah nolong Izumi, Shikimori pun jadi agak sedih. Soalnya dia mikir kalau Izumi bakal nganggap dia cewek tomboy. Lalu saat pengumuman masuk sekolah mereka ketemu lagi. Shikimori merasa panik. Dia mikir kalau tujuannya jadi cewek imut udah berakhir sejak dia ngebantu Izumi. Namun Izumi gak mikir kayak gitu guys. Dia ngerasa senang karena Shikimori udah ngebantu dia waktu itu. Shikimori pun merasa tersentuh karena hal itu. Jadi begitulah awal pertemuan mereka guys. Kembali di kejadian saat ini. Saat Shikimori ingin pulang, dia ngeliat lipstik yang bagus. Tapi dia gak jadi beli karena harganya mahal. Lalu pas sampai rumah, Shikimori gak nyangka kalau kakaknya ngebeliin lipstik itu. Dia jadi seneng banget guys. Besoknya mereka bertemu di taman hiburan. Mereka ngerasa tempatnya bagus banget. Pertama mereka pergi ke toko yang menjual kostum. Abis itu mereka pergi ke wahana putri tidur. Saat di sana, Izumi malah tidur guys. Terus pas ngeliat adegan pangeran nyium sang putri, Shikimori malah mau nyium Izumi. Namun hal itu gagal gara-gara perjalanan wahananya selesai guys. Setelah itu mereka mengunjungi berbagai wahana yang ada di taman hiburan tersebut. Gak terasa waktu pun udah malam. Mereka pergi ke restoran yang ada di tempat itu. Awalnya sih mereka bingung, karena restorannya mewah banget. Namun beberapa saat setelah itu, mereka pun saling mengobrol dengan cerita yang seakan dunia milik mereka berdua. Sehabis mereka makan, mereka pun berkeliling lagi. Shikimori ngajak Izumi ciuman kayak adegan yang ada di iklan taman hiburan. Tapi Izumi malah gak peka guys. Dia malah ngikutin adegan lain yang ada di iklan. Ya, Shikimori pun ngikutin aja guys, meski dia agak kecewa. Lalu pas lagi jalan, Izumi mikirin apa yang Shikimori pengen. Dia pun teringat adegan akhir yang ada di iklan. Setelah itu mereka menaiki wahana perahu. Pemandangan saat itu indah banget guys. Gak lama di tempat itu ada gangguan listrik. Izumi ngerasa kalau kesialannya mulai datang lagi. Akan tetapi karena suasana gelap, mereka jadi terbawa suasana. Dan Izumi langsung mencium Shikimori. Setelah hal itu, Shikimori pun merasa bahagia. Besoknya pas di sekolah, Izumi merasa malu. Shikimori pun juga ngerasain hal yang sama. Begitulah akhir dari alur anime Kawaii Dake Janai Shikimori-san. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. See you next video, bye-bye.